Baik, salam kebumian bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Nah, kembali lagi bersama saya Muhammad Bintang dengan RP akhir 1029 dari Matkul Vulkanologi Teknik Geofisika ITS Angkatan 2023. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai bab 5 yaitu batuan gunung api. Jadi, di sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana tentang erupsi gunung api. Sekarang kita membahas produk dari erupsinya yaitu batuan gunung api. Jadi setiap eh, butir, lapisan dan prosesnya itu mengabarkan bagaimana proses vulkanik di gunung api tersebut. Ini yang pertama itu kita membahas mengenai dasar-dasar penamaan batuan. Jadi sebelum kita membaca cerita mengenai batuan dan ledakan erupsinya, maka ada dua pendekatan untuk menamakan batuan gunung api. Nah, itu yang pertama secara deskriptif atau pemberian, itu ketika kita mendekati dengan apa adanya, seperti dengan warnanya, tekstur, dan komposisi mineralnya. Kemudian yang kedua itu secara genesis, ini pendekatan interpretatif kita, yaitu berdasarkan bagaimana proses keterbentukan dari batuan tersebut. Apakah dari ledakan dahsyat ataupun mungkin dari lava yang tenang. Nah, untuk metode analisisnya itu ada megaskopis, yaitu pengamatan singkapan secara besar dan mengambil sampel batuannya, yaitu yang kedua ada mikroskopis, yaitu analisis detail struktur komposisi mineral itu dengan skala mikroskopik, dan yang ketiga adalah kimia, ini analisis dengan penggunaan lab ataupun pemahaman kimia seperti komposisi mineral secara kimiawi dan untuk klasifikasinya yang lebih akurat. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian dari batuan gunung api. Jadi apa yang membuat batuan itu disebut dengan batuan gunung api, yaitu ketika terbentuk dari aktivitas vulkanik yang dicirikan oleh pendinginannya itu cenderung lebih cepat daripada batuan beku yang lainnya. Maka bisa disebut dengan batuan gunung api. Nah, dari pendinginan yang cepat ini, karakteristik khas dari batuan gunung api itu adanya gelasan ataupun volcanic glass, yaitu magma yang membeku secara cepat, itu kristal-kristalnya itu belum sempat terbentuk, sehingga eh, terlihat seperti gelasan-gelasan saja, seperti obsidian, seperti itu. Yang kedua, itu ada ciri khas berupa struktur vesikular atau berlubangnya. Jadi merupakan jejak gas yang terperangkap di magma yang mendingin. Jadi ketika mendingin, gasnya itu mencari jalan keluar yang akhirnya akan menimbulkan suatu struktur khas lubang-lubang yang disebut vesikular. Kemudian untuk secara pemberian, secara deskriptif, itu kita bisa menamakan atau mendeskripsikan seperti pada tabel ini, yaitu yang pertama itu menggunakan lava koheren, itu adalah batuan bukunya masih masif, padu dan tidak terfragmen atau tidak terpecah-pecah. Jadi masih masif seperti itu. Nah, ini ada 5 penamaan untuk secara deskriptif ya. Ada basal, andesit, dasit, dan riolit. Untuk deskripsinya kita bisa baca seperti ini. Kemudian klasifikasi selanjutnya itu lava koheren berdasarkan eh, persentase silika oksidanya. Jadi basal itu persentasenya silika oksida antara 45 sampai 52 dan sampai sekian, hingga yang riolit itu
itu silikanya sekian, lebih dari 69 atau rata-rata sampai 75%. Nah, di sini ada banyak lagi apa namanya? Komposisi-komposisi secara kimiawi mengenai batuan-batuannya, mulai dari SiO2, besi oksi Fe2O3-nya sampai kalium oksida juga. Jadi perbedaan di sini adalah ini komposisi kimia oksida utama batuan beku dengan loss on ignition-nya. Nah, untuk yang 5.4 ini tanpa volatil dan apa loss on ignition-nya, jadi benar-benar apa namanya mineral-mineral oksidanya. Dan yang di sini adalah untuk obsidian dan juga pumice yang juga tanpa volatil dan alloy loss on ignition. Oke, jadi secara genesis itu lava Henry itu bisa terbentuk di dua tempat. Yang pertama itu di bawah permukaan sebagai intrusi dangkal. Itu magma itu tidak bisa berhasil keluar dan membentuk dike, struktur dike yang memotong lapisan batuan ataupun sil yang masih menyisip secara sejajar. Yang kedua itu se-eksklusif yang membentuk kubah lava yang menumpuk berlapis-lapis yang menuruni lereng-lereng. Seperti itu. Nggak bisa lagi prosesnya. Bisa dibaca bahwa pola distribusi dan ketebalan parameternya seperti ini dengan ciri-ciri seperti ini. Sehingga sampai asosiasi batuan dan fasiesa. Nah, di sini juga ciri-ciri endapan aliran piroklastik itu sangat berdasar pada letusan dan perubahan letusannya selama erupsi. Jadi untuk endapan aliran piroklastik itu pola distribusinya cirinya seperti ini, struktur sedimennya seperti ini, dan teksturnya juga seperti ini, sampai ke asosiasi dan batuan dan fasesnya. Nah, ini adalah untuk ciri-ciri endapan seruakan piroklastik. Jadi, eh, piroklastik itu fragmen yang terbentuk dari ledakan eksplosif ya. Jadi, itu dia terpecah-pecah menjadi apa namanya fragmen-fragmen. Nah, ini adalah produk primer dari ledakan gunung api. Itu ada tiga caranya dia, ada jatuhan, fall, flow, dan surge. Kemudian untuk apa namanya autoplastik itu dia fragmennya karena penghancuran diri sendiri. Jadi ketika apa namanya aliran lava itu yang masih masif, dia itu pecah di apa namanya saat bagian dalamnya itu masih bergerak seperti itu. Dan yang ketiga ada kata plastik itu karena gaya mekanis. Nah, dia itu seperti patahan dan longsoran sehingga akan terbentuk fragmen-fragmen. Dan yang keempat itu ada epiplastik, itu material vulkaniknya itu dirombak kembali, di rework dan seperti sedimen akhirnya. Nah, contohnya itu adalah lahar. Selanjutnya adalah penamaan tuf dan juga reaksi. Jadi
ada batuan plastik yang paling umum itu ada tuff, yaitu dominan tersusun dari materialnya seukuran abu dan secara deskriptif kita bisa menamainya dengan tuff kristal jika banyak kristalnya. Secara genesis kita menamainya tuff aliran piroklastik jika berasal dari awan panas. Kemudian bereaksi gunung api itu adalah dominan tersusun dari fragmen-fragmen yang kasar dan meruncing. Jadi secara deskriptif kita bisa menyebutnya bereaksi andesit jika fragmennya andesit, dan secara genesis bisa kita sebut bereaksi piroklastik jika letusan jika dari letusan, ataupun bereaksi epiklastika jika itu adalah dari endapan lahar. Nah, sebenarnya ada kerancuan dalam penamaan batuan campuran seperti tuf pasiran dan batu pasir tufan yang seringkali tidak jelas komponen dominannya. Apakah tuf yang dominan ataupun pasirnya yang dominan. Jadi untuk deskriptifnya tadi, untuk breksi. Jadi secara keseluruhan, batuan gunung api itu dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu lava koheren yang masih masif dan juga batuan kastik yang sudah terfragmen. Nah, ketika kita menamainya, kita dapat menamai dengan dua cara, yaitu secara deskriptif dengan tekstur fisik, warna, dan secara genesis dari bagaimana ia terbentuk. Ini secara interpretatif tentunya. Kemudian, eh, perbedaan proses pembentukan antara produk primer piroklastik dan produk sekunder seperti epiklastik itu adalah kunci untuk merekonstruksi sejarah dari letusan gunung api. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bab ini, batuan gunung api. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila ada koreksi dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. Salam kebumian dan terima kasih telah mengklik video ini.